Berlatar belakang dari penanganan perkara pidana, atas nama terdakwa Rudi Saputra bin Muchtar, oleh Jaksa Penuntut Umum yang bernama Rahmat Jatiwaluya SH, dan Fuad Alvano Adichandra SHMH, serta Muhammad Ibram Manggala SHMH, pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, yang mana perkara tersebut merupakan laporan atau pengaduan, yang dilaporkan oleh PT Sumber Indah Perkasa, atau PT SIP ke Polres Tulang Bawang, dengan nomor laporan polisi, nomor LPB-292-X, /2021, /SPKT, Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, tanggal 25 Oktober tahun 2021 yang lalu. Atas nama pelapor Muhammad Ardiansyah yaitu dari pihak PT SIP, terhadap penanganan perkara tersebut oleh penyidik kepolisian Polres Tulang Bawang dan Jaksa Penuntut Umum, pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, yang terkesan dilakukan secara sewenang-wenang, dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan khusus, tidak berdasarkan ketentuan KUHP, yang seharusnya menjadi pedoman, atau dasar penyidik dan JPU menangani perkara, serta tidak berdasarkan fakta yang benar dan sebenar-benarnya. Dikarenakan perbuatan sewenang-wenang penyidik dan penuntut umum, maka oleh karena itu terdakwa, dan tim penasehat hukum dari Kantor Hukum Mawardi Hendra Jaya SHMH, Mawardi Hendra Jaya SHMH, Komi Pelda SHMH, Zulkarnaen SH, dan Mega Marisa SH, mengajukan keberatan eksepsi terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan nomor, Rek Perkara PDM, strip 02, EKU, titik 2, Tuba 01, 2024, tertanggal, tanggal 7 Februari tahun 2024, yang telah dibacakan pada persidangan pertama, tanggal 13 Februari tahun 2024 yang lalu. Melalui eksepsi atau nota keberatan tertanggal, tanggal 27 Februari tahun 2024 yang dibacakan secara langsung, oleh terdakwa dihadapkan majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, nomor 48-PIT.SUS, /2024-PN.MGL, Jaksa Penuntut Umum dan pengunjung sidang, yang mana eksepsi nota keberatan berisi uraian terdakwa, dan tim penasehat hukum secara cermat, jelas dan lengkap, serta menjelaskan tindakan sewenang-wenang, yang telah dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang melanggar dan bertentangan dengan ketentuan KUHP dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Eksepsi atau nota keberatan tersebut, dibacakan terdakwa secara tegas dan jelas, serta lengkap penjelasan kesalahan Jaksa Penuntut Umum, khususnya melanggar dan bertentangan dengan ketentuan pasal 143 KUHP ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, dan melanggar dan bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Maka oleh karena itu, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sepatutnya majelis hakim menyatakan surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum, nomor, Rek titik perkara, titik PDM strip 02, EKU titik 01, titik 2024, tertanggal, tanggal 7 Februari tahun 2024, yang ditandatangani oleh Saudara Fuad Alvano Adichandra SHMH, selaku Jaksa Penuntut Umum, batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Selesai pembacaan eksepsi atau nota keberatan, majelis hakim menutup sidang, dan ketika Jaksa Penuntut Umum Muhammad Ibram Manggala SHMH keluar ruang sidang, mendapatkan teguran dan peringatan keras dari salah satu pengunjung sidang, atas nama Chandra Hartono yang merupakan kuasa terdakwa, untuk melaporkan ke pejabat berwenang, hingga melaporkan kepada Bapak Presiden RI, yang mana Chandra panggilan akrabnya, meminta JPU tersebut supaya melaksanakan dan mematuhi ketentuan KUHP, dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan di dalam menangani suatu perkara, khususnya di dalam menyusun dan membuat surat dakwaan, serta segala tindakan hukum JPU harus berdasarkan KUHP, meminta JPU untuk menghentikan tindakan sewenang-wenangnya terhadap siapapun. Di tempat terpisah, sejumlah wartawan meminta wawancara kepada Chandra Hartono. Ia memberikan pernyataan secara tegas dan berapi-api,
dan mengatakan iya benar, saya memberikan peringatan keras kepada JPU pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, supaya jangan sampai terjadi lagi di daerah Kabupaten Tulang Bawang, rekayasa perkara seperti yang dilakukan oleh JPU Muhammad Ibram Manggala SHMH dan kawan-kawan. Segala tindakannya mengatasnamakan perintah undang-undang, akan tetapi tidak ada satupun ketentuan peraturan dan perundang-undangan, khusus ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP, yang dipatuhi oleh JPU tersebut. Maka saya berteriak menyuarakan kebenaran dan keadilan dan saya tidak berhenti sampai di sini. Saya akan segera melaporkan oknum jaksa-jaksa nakal, yang melakukan perbuatan-perbuatan sewenang-wenangnya tersebut, ke Komisi Kejaksaan, Jamwas Kejagung, Ombudsman dan hingga kepada Presiden RI Joko Widodo, dikarenakan jaksa seperti itu tidak bisa dibiarkan, akan menciptakan presiden buruk penegakan hukum di negeri yang kita cintai ini. Apabila orang menguasai tanah milik sendiri secara sah, kemudian bisa dipenjarakan dengan cara dikriminalisasi, berarti kedepannya apabila ada jurisprudensi putusan hakim, yang melegitimasi perampok, perampas hak orang lain, bisa diambil secara sewenang-wenang, kemudian pemilik sahnya yang dipenjarakan, atas laporan dari perampas hak orang lain, seperti peristiwa hukum yang menimpa Rudi Saputra bin Muchtar, atau terdakwa yang disidangkan tadi, maka menimbulkan kegaduhan dan kekacauan hukum di negeri yang kita cintai ini. Ujarnya Chandra di kantor hukum Mawardi Hendra Jaya, SHMH. Lalu partai di Jana. Mereka membuat jurisprudensi buruk dan penegakan hukum yang sangat ini. Ya, kriminalisasi. Kita hari ini sebagai kuasa hukum daripada Rudi Saputra, hari ini sidang eksepsi dari pihak tersangka di Pengadilan Negeri Semarang. Iya, jadi terkait masalah di pengadilan ini, Pak, apa untuk kedepannya? Ya, kedepannya eksepsi tadi yang kita sampaikan melalui tersangka, di sana ada beberapa unsur dakwaan yang dilakukan oleh kejaksaan itu tidak memenuhi unsur tuntutan, karena ada beberapa hal yang kita sampaikan dalam nota eksepsi tersebut yang kita bantah di sana. Untuk itu kedepannya kita berharap dengan Pengadilan Negeri Malang, Pengadilan Negeri Tulang Bawang melalui Majelis Hakim agar dapat mengambil keputusan secara objektif dan dapat melihat yang sebenar-benarnya fakta yang terjadi di lapangan dan fakta yang seterang-terangnya terkait dengan tuntutan yang dilakukan oleh pihak divisif kepada Rudi, yaitu keluarga besar daripada Pak Husin Arm. Cukup mungkin itu aja, ya. Nggak perlu ada. Izin Pak, ini dengan Bapak siapa Pak? Chandra Hartono. Ya, jadi minta statementnya Pak terkait kegiatan di Pengadilan Negeri Tulang Bawang Pak. Ya, hari ini saya bersama keluarga besar dan masyarakat umum datang ke Pengadilan Negeri Nenggala sebagai pengunjung sidang, Ya. dan sekaligus untuk mendengarkan pembacaan eksepsi dari terdakwa Rudi Saputra bin Muchtar di dalam perkara nomor 48-FIT-SUS-2024-PN-MGL. Nah, kami dari keluarga besar setelah mendengar eksepsi atau nota keberatan yang disampaikan oleh terdakwa dan tim kuasa hukum, ternyata mulai dari proses penyidikan, penuntutan, baik yang dilakukan oleh penyidik maupun dilakukan oleh jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Nenggala, sangat banyak sekali hal-hal yang janggal. Janggalnya dikarenakan tidak sesuai dengan fakta yang benar dan sebenar-benarnya, bertentangan atau bertolak belakang pula dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, khususnya undang-undang yang mengatur tentang hukum acara pidana (KUHP). Tidak ada satupun ketentuan yang dipatuhi oleh penyidik dan penuntut umum, khusus di dakwaan, bahwa dakwaan jaksa penuntut tersebut secara nyata dan senyata-nyatanya tidak memenuhi sebagaimana unsur-unsur yang diatur di dalam pasal 143 KUHP, baik itu ayat 1, 2, dan 3, yang mana di dalam pasal tersebut pada pokoknya memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membuat dakwaan, menguraikan secara jelas, cermat,
jelas dan lengkap. Hal tersebut tidak dipatuhi oleh jaksa penuntut umum, sehingga dengan ketentuan KUHP pasal 143 ayat 3 membuat surat dakwaan tersebut harus batal demi hukum. Selain itu, kami selain mematuhi mengikuti jalan persidangan dengan baik, kami akan menempuh langkah hukum di luar peradilan, yaitu kami dari keluarga akan melaporkan jaksa yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang tersebut ke Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, ke Jamwas Kejagung, ke Ombudsman, dan instansi terkait lainnya, karena perkara ini sangat janggal. Apabila Saudara Rudi Saputra bin Mukhtar ini dapat dijatuhi vonis pidana oleh Pengadilan Negeri Donggala, tentunya telah menciptakan presiden buruk penegakan hukum di negeri ini. Bagaimana mungkin seseorang yang menguasai hak miliknya sendiri secara sah menurut hukum, baik secara administrasi ataupun secara fisik, terlebih dahulu telah menguasai dan memiliki surat, kemudian dapat diklaim oleh pihak lain, tiba-tiba bisa terbit HGU atas nama PT Sumberida Perkasa, maka oleh karena itulah yang dimaksud Presiden Republik Indonesia, Kapolri, Jaksa Agung dan Mahkamah Agung telah terjadi mafia tanah di Kabupaten Tulang Bawang, dan ini dapat menciptakan kegaduhan hukum. Berarti rumah orang pun dapat diambil oleh orang lain, lalu orang pemilik sahnya dapat dipidana. Jadi kami tidak akan berhenti sampai di sini. Ke titik darah penghabisan terakhir, kami akan terus berjuang mencari keadilan, bukan karena demi Rudi Saputra, tapi demi kepastian hukum dan tegaknya hukum yang berkeadilan di negeri yang kita cintai ini. Mungkin itu saja statement kami dari keluarga. Kami ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan media yang telah ikut serta mengawal perkara ini demi terciptanya keamanan dan ketertiban di Kabupaten Tulang Bawang yang kita cintai ini. Reporter Marah Tulis News TV melaporkan dari Kabupaten Tulang Bawang.